Siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan yang memimpin Perang Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro ini adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkarawati. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Bandara Raden Mas Mustahar. Apa sih Perang Diponegoro itu? Perang Diponegoro adalah perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini juga disebut sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan The Java War dan dalam bahasa Belanda disebut dengan The Java Oorlog. Apakah kalian tahu penyebab terjadinya Perang Diponegoro? Ya, Pangeran Diponegoro ini disebabkan oleh sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Akibatnya, kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Hingga pada akhirnya, kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak ketika Patih Danuraja diperintah oleh Belanda untuk memasang tonggak-tonggak yang digunakan untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Bagaimana sih kronologi terjadinya Perang Diponegoro? Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini berawal dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati seniornya untuk memimpin pasukan Jawa Belanda, menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Perjuangan Diponegoro dipantu oleh Kyai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827. Ketika Belanda menyerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merencanakan taktik benteng sel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap. Pada tanggal 21 September 1829-nya, Belanda membuat sayembara dengan hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro dalam keadaan hidup ataupun mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Pada tanggal 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Pangeran Diponegoro. Hingga pada akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Pangeran Diponegoro sendiri mau menyerahkan dirinya. Penyerahan Pangeran Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan di Gedung Karesidenan Semarang, di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada tanggal 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada tanggal 30 April 1830, serta tiba di Benteng New Amsterdam pada tanggal 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Setelah terjadinya perang, pastinya ada dampaknya dong.
Nah, apa sih dampak akhir dari peperangan Diponegoro tersebut? Dampak akhir dari peperangan Diponegoro ini adalah yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Yang ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan yang keempat, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.